Shalom, kembali lagi dengan Klavo Sukacita. Saya akan membagi kebenaran firman Tuhan dengan Ibu Pendeta Matilda Sawyai. Pembacaan firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yang menjadi tema bagi kita di saat ini adalah selidikilah aku. Selidikilah aku. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita minta terang Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau mampukan kami, Engkau berikan nikmat-Mu, supaya ketika firman-Mu diwartakan di saat ini, jangan lalu begitu saja, tapi tertanam dalam lubuk hati kami masing-masing. Terlebih khusus kami berdoa, menyerahkan semua siaran Klavo Sukacita, bahkan semua kru yang terlibat untuk menopang siaran Klavo Sukacita di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati agar siaran ini terus memberitakan misi pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan di saat ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Perikop pembacaan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sampai jauh fasal pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan mau melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi tema bagi kita adalah selidikilah aku. Selidikilah aku. Dalam kitab Pemazmur ini, Pemazmur ia ditulis oleh Bani Korah dalam setiap syair-syair yang telah disampaikan oleh Mazmur ketika ia mengalami sukacita, ketika ia mengalami duka cita. Bahkan ada banyak hal yang telah ia gumuli dalam perjalanan kehidupannya. Ia sampaikan permohonan-permohonannya kepada Tuhan lewat kitab Mazmur. Di saat ini pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di sini pemazmur ia sampaikan kepada Daud ketika Daud ia mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan terhadap lawan-lawannya, terhadap musuh-musuhnya. Ia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada Daud keadilan, kebenaran ketika ia mengalami begitu banyak tantangan, hambatan, persoalan yang dialami oleh si pemazmur. Ia minta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Daud di tengah-tengah pencobaan, bahkan setiap musuh yang datang untuk mau menghancurkan kehidupan daripada Daud. Channel Sukacita yang diberkati Tuhan. Daud terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan ada bersama-sama dengan Daud di antara orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang tidak setia kepada Daud, sehingga Tuhan dapat melewati setiap rintangan, hambatan yang dihadapi oleh Daud. Channel Sukacita yang diberkati Tuhan, Daud terus menyampaikan permohonan-permohonannya supaya Daud tetap ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kediaman Bait Allah.
channel Sukacita yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan di saat ini. Kita pemazmur yang mengingatkan kita, yang menasihati kita supaya ketika kita hidup dalam setiap persoalan-persoalan kita minta Tuhan terus ada dalam kehidupan kita lewat doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengalami sukacita saja, ketika kita berhasil, kita minta Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, banyak persoalan datang silih berganti. Kadang kita tidak mau mengucap syukur dalam segala hal. Kadang kita katakan kepada Tuhan bahwa kita sudah tidak sanggup untuk menerima tantangan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar daripada si pemazmur atau Daud ini, yang mengajarkan kepada kita supaya setiap persoalan-persoalan hidup kita bawakan itu semua kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat menyelesaikan setiap persoalan tantangan hidup yang telah kita gumuli. Tapi terkadang sebagai manusia, kita tidak mampu untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang telah kita lalui. Oleh sebab itu, pemazmur bahkan Daud ini selalu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang kita gumuli. Dia pasti akan jawab seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dalam hitungan menit dan detik, itu merupakan rencana Tuhan. Oleh sebab itu kita terus datang membawa setiap permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, maka Tuhan dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang telah kita gumuli dan kita akan lewati dalam waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan lewat setiap perbuatan-perbuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami sudah belajar sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu Tuhan lewat kitab Mazmur. Daud mengajarkan kepada kita supaya kita tetap setia dalam menghadapi setiap rintangan, hambatan, bahkan persoalan-persoalan hidup yang telah kita gumuli. Bahkan orang-orang yang merancangkan kejahatan, biarlah kita minta Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu tertuju dalam kehidupan kita, dan mata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Bahkan di saat ini juga secara khusus kami berdoa menyerahkan channel Klavo Sukacita yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan lewat siaran ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati siaran ini, bahkan semua kru yang terlibat untuk menopang pekerjaan Tuhan lewat misi pekabaran Injil, agar terus diwartakan, disabdakan hingga Tuhan datang kembali. Amin. Shalom. Tuhan berkati.